warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik. Saya akan berpraktek baik di modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Silahkan menyaksikan. Harus bisa menuntun ya, membimbing, memotivasi ya, agar mereka ini menjadi manusia seutuhnya ya. Jadi mungkin selama ini sudah kita lakukan
dibahas. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya. Agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu semuanya masih ingat kan apa itu profil pelajar Pancasila? Di situ banyak ada 6 dimensi, okay? Ada 6 dimensi. Nah, kita sebagai pendidik yang menuntun murid kita itu harus apa ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila supaya mereka menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, kritis, ya, terus mandiri, inovatif, kreatif, ya, bergotong royong, seperti itu. Nah, sekarang konsep budaya positif. Nah, konsep budaya positif itu ada disiplin positif, ada motivasi manusia, ada kebutuhan dasar manusia, restitusi, posisi kontrol guru, kelima keyakinan kelas, dan keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas, tapi semuanya kita bahas apa itu disiplin positif, apa itu motivasi manusia. Nanti kita titik beratkan ke keyakinan kelas, bagaimana kita caranya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini apa makna budaya positif? Nah, yang pertama yaitu disiplin positif, tadi konsepnya ya, merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif. Nah, budaya positif ini tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikannya. Di profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa. Diharapkan siswa kita menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keyakinannya, ya. Terus ada berkebinekaan global, mereka melestarikan budayanya, ya. Terus ada gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini menurut Ibu Primary Years Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ya. Ada menghargai, ada antusias. Untuk keterampilan hidup, life skill-nya itu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dimana ini semua adalah kalimat-kalimat yang positif. Ini kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya butuh kebutuhan dasar, yaitu ada bertahan hidup. Pasti kita bertahan hidup kan, kepingin bertahan hidup. Bagaimana dengan apa? Bagaimana cara kita bertahan hidup? Dengan makan. di mana Fajar? Fajar? Makan. Makan. Bu Emma? Minum. Bu Nia? Olahraga. Terus juga kebutuhan yang lain untuk bertahan hidup. Berkreasi? Berkreasi itu merupakan bertahan hidup enggak? Iya. Berkreasi, membuat kreasi supaya kita menghasilkan sesuatu. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti semua manusia butuh itu. Oke, betul apa tidak? Ya. Misalnya ini, sebenarnya kita sudah melakukan terhadap anak-anak kita. Anak-anak itu ternyata butuh kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada yang pernah menangani siswa, oh ini anak yang dengan keluarga yang utuh, bapak ibu ada, yang satu ini salah satu orang tuanya tidak ada. Mereka sama-sama butuh kasih sayang tapi beda bentuk mereka untuk dikasih sayangi dan diterima. Terus ada kebebasan anak, ya, itu juga butuh diberi kebebasan. Dia meluapkan rasa kreatifnya, terus rasa marahnya, dia boleh anak itu marah, ya.
ya, boleh anak itu marah, kasih kebebasan, ya, kasih kebebasan supaya mereka bisa mengeksplor dirinya, ya. Tetapi kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan, oh boleh bebas nak, tapi paling tidak kamu melakukan seperti ini, arah ke positif, ya. Tuh, terus ada lagi kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Dia butuh senang, ya. Beri kebebasan, ya. Tapi tetap kita sebagai pendidik, sebagai orang tua tetap mengarahkan ke positif. Terus penguasaan. Nah, ini terjadi di setiap kelas, ya. Setiap anak ada penguasaan, dia itu ingin menguasai. Jadi apa itu namanya, kita sebagai pendidik selalu tidak bosan-bosan untuk menuntun dan membimbingnya. Nah, terus teori motivasi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika anak berbuat salah. Pasti mereka merasa tidak nyaman dan takut dihukum, ya. Pasti itu pernah mengalami Bapak Ibu. Ada siswa yang seperti itu kan, deh. Nah, mereka menghindari, ya, supaya motivasi kita itu membuat mereka nyaman. Itu dia menghindari. Ayo kita menghindari ketidaknyamanan ini terhadap mereka supaya anak-anak ini tidak merasa bersalah, ya, dengan kalimat-kalimat positif kita. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, boleh sebenarnya memberi penghargaan, tetapi tidak di depan temannya atau tidak selalu memberi penghargaan. Kalau kamu ya, tapi bentuk apresiasi karena kamu sudah mendapatkan mengerjakan tugas-tugas. Kan bisa diartikan gini, ya, penghargaan itu tidak atau imbalan tidak disampaikan di awal, ya. Itu akan membuat anak itu seketika akan melakukan di saat itu. Untuk selanjutnya dia tidak akan melakukan kalau tidak diberi imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Nah, ini posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di rumah dan di sekolah ini hampir sama. Kalau di rumah, yang pertama yaitu sebagai pendukung. Kita ini sebagai pendukung, ya. Makanya anak-anak ini merasa dihakimi oleh kita karena kesalahannya. Padahal salah itu bagi kita itu boleh-boleh saja. Kita kan juga pernah, ya, melakukan kesalahan, ya. Terus membuat rasa bersalah, ya. Membuat rasa bersalah. Nah, anaknya ini merasa bersalah, ya. Terus sebagai teman, kita itu boleh saja kita sebagai teman bagi mereka, ya. Bisa jadi pemantau, ya. Seorang guru itu harus bisa juga sebagai pemantau. Oh, pemantaunya apa? Terus sebagai manajer. Ada yang tahu apa itu manajer bagi guru untuk siswanya? Bisa dijelaskan oleh Bu Ica? Manajer untuk anak-anak itu bisa, yang pertama adalah mengelola sumber belajar. Mengelola sumber belajar, anak-anak diberitahu dulu maunya apa, inginnya apa dalam suatu materi itu tadi. Terus habis itu kita kelola, terus dibentuk kelompok. Akhirnya nanti manajerial waktu itu juga ditentukan oleh guru tersebut. Dan akhirnya nanti akan membentuk kelompok dan mereka membagi diskusi-diskusi dan akhirnya nanti presentasi. Itu menurut saya manajer waktu. Oke, terima kasih Bu Dina atas pemaparannya. Ini contoh penerapan 5 posisi guru, ya. Nah, kadang kita melakukan ini loh Bapak Ibu, ya, kalau di sekolah, kalau zaman dahulu. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah tidak mungkin, ya. Nah, merasa menjadi penghukum. Nah, ini biasanya yang dilakukan mungkin sama salah satu guru, ya. Ayo berdiri. Terus membuat rasa bersalah.
gerbang masuk biasanya itu ada peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, di situ kalimatnya adalah kalimat pasti mohon maaf negatif, tidak boleh terlambat. Pernah tahu kan gitu? Larangan-larangan. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu ada kalimat-kalimat larangan, ya, artinya itu kalimat-kalimat yang negatif. Nah, ini ada dilarang mencontek, ada dilarang makan saat pelajaran, ya. Terus yang ketiga dilarang merokok saat pelajaran. Ini biasanya yang ada di peraturan, ya. Dilarang terlambat, ya. Tapi di situ kan tidak ada ya, dilarang terlambat. Terlambatnya jam berapa? Tidak jelas, ya, di peraturan itu, ya. Jadi dengan peraturan ini kita buat kalimat positif dulu, ya. Saking untuk menentukan keyakinan kelas itu kita harus menentukan kalimat positif dulu. Yang tadi kalimat negatifnya dilarang terlambat, kita buat kalimat positifnya dulu yang lebih halus, yaitu datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu. Yang kedua yaitu dilarang mencontek. Kalimat positifnya apa kira-kira? Bagaimana Bu Heni? Kerjakan sendiri. Nah, ya, mengerjakan sendiri. Nah, terus ini dilarang makan saat pelajaran. Nah, gurunya sedang asik menjelaskan, ada siswanya yang makan. Kira-kira gurunya marah atau mantel enggak? Pasti ya, tidak dihargai. Nah, berarti kalimat positifnya apa? Makan saat istirahat. Ini dilarang merokok. Nah, dilarang merokok. Apa kalimat positifnya? Merokok. Kenapa? Nah, ini jaga kesehatan. Nah, setelah kalimat positif ini, ya, baru kita ada tadi sudah saya jelaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kita persempit lagi, ya, kita haluskan lagi supaya anak yakin dengan dirinya, ya, sepakat dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama, ya. Jadi dari kalimat positif, nah ini tadi kan kalimat negatifnya dilarang terlambat, terus datang tepat waktu, kalimat positifnya. Terus kalimat universalnya, nilai kebajikannya yaitu disiplin. Nah, ini baru ketemu, ya. Nah, baru ketemu nilai kebajikannya, disiplin. Yang tadi mengerjakan sendiri, kalimat positifnya yang tadinya mencontek jadi mengerjakan sendiri, nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Jadi kalau dia sudah punya tanggung jawab, tidak akan mencontek. Berikutnya dilarang makan saat pelajaran. Tadi kalimat positifnya makan saat istirahat. Nilai kebajikannya apa? Saling menghargai atau menghormati, ya, karena gurunya sedang memberi materi menjelaskan. Nih, dilarang merokok. Kalimat positifnya yaitu jaga kesehatan, ya, untuk nilai kebajikannya yaitu kesehatan. Menyayangi dirinya sendiri. Oke, dan dari sini nanti baru kita tentukan keyakinan kelasnya. Paham ya? Terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar anak-anak mudah diingat, tidak membuat keyakinan banyak sekali tapi anak tidak paham dan tidak meyakini, ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah
suatu proses yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada 3 poin yang di segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya. Lanjut. Ya. Nah, ini tadi ya, menstabilkan dan memvalidasi. Ya. Nah, dari sini apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Oh ya, Bu Ica. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Ari. Saya kan selaku guru BK, selama ini kita memang sering menangani anak-anak bermasalah, terutama anak-anak yang terlambat. Nah, di sini kita memang selalu memberikan kesempatan anak untuk menjelaskan kenapa terlambat. Mesti itu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar anak itu tidak mengulangi lagi kesalahan terlambatnya, padahal kita itu sudah memberikan kesempatan mereka untuk menjelaskan. Kita juga sering membimbing mereka, tapi mereka masih tetap saja terlambat. Dan alasan yang paling banyak di antara mereka terlambat itu tadi adalah game sampai malam. Atau ada satu lagi alasan mereka terlambat, yaitu mengikuti kegiatan pencaksilat. Nah, kira-kira kita sebagai guru BK harus bagaimana menurut jenengan? Terima kasih. Terima kasih Bu Ica atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Karena tadi sudah saya jelaskan ya, di restitusi segitiga restitusi, memang benar banyak sekali anak-anak itu terpengaruh oleh game, main game sampai larut malam, sehingga datang ke sekolah selalu terlambat. Nah, bagaimana peran BK? Makanya ini kita buat keyakinan kelas dulu. Ya, kalau sudah membuat keyakinan kelas, ini keyakinan kelas ini tidak hanya melibatkan guru kelasnya atau wali kelas dan guru mapel yang lain. Tidak, anak dilibatkan. Dengan anak dilibatkan, mereka akan meyakini apa yang sudah disepakati tadi. Ya, awal masuk ya, ini pernah saya alami atau saya lakukan di awal pembelajaran ya. Kalau dulu itu kesepakatan kelas sama lah ya. Nah, saya buat ketika Bu Ari masuk di kelasmu, kalian sudah ada di kelas, berarti kan datang tepat waktu. Ya. Tulis, kita buat kesepakatan ini, keyakinan ini. Ya, makanya nanti kalau sudah keyakinan kelas dibuat, masing-masing wali kelas membuat di kelasnya masing-masing, kita terus mensosialisasikan atau membuat kesepakatan bersama dengan warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Kepala sekolah, guru, ya, terus guru itu kan juga guru BK juga terlibat, terus anak-anak juga kerjasama dengan wali murid. Nah, ya, kerjasama dengan wali murid. Nah, kalau sudah keyakinan kelas ini dibuat bersama, baru kita mendatangkan wali murid untuk mensosialisasikan, dan di situ ada penandatanganan. Nah, itu caranya. Okay. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau sudah cukup, Nah, dari pemaparan saya, dari diskusi kita hari ini, terima kasih sudah berbagi
Setelah dipaparkan oleh Bu Ari tadi, saya mendapatkan tentang pengetahuan ya yang secara tidak langsung itu bahwa untuk mendidik anak-anak kita itu harus melalui kalimat positif terlebih dahulu. Jangan langsung memaksakan. Kalau nanti anak itu dipaksa, maka nanti itu hasilnya itu juga anak itu semakin memberontak. Sedangkan di pembelajaran sekarang ini itu kan berbeda dengan masa lampau. Kalau masa lampau itu anak-anak itu harus mendengarkan guru secara langsung, harus duduk diam dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini tidak, kita harus memakai kalimat positif dulu, kemudian kita itu membimbingnya. Setelah kita dibimbing, maka nanti anak-anak akan mengikuti arahan dari kita. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti diskusi kami ya. Semoga Bapak Ibu guru hebat menjadi pendidik-pendidik dan menjadi tauladan bagi siswa-siswanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti diseminasi budaya positif saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.